Kilas Berita 3 dipersembahkan oleh Forum Radio Bojonegoro. Selamat sore, apa kabar pendengar dimanapun Anda berada? Kilas Berita 3 Forum Radio Bojonegoro kembali hadir menjumpai Anda hari ini, Sabtu 11 April 2020 dengan rangkaian berita aktual di Bojonegoro. Satu orang positif corona berasal dari Kecamatan Balen. Kemendikbud membuat terobosan pembelajaran baru lewat siaran televisi. Pencairan gaji ke-13 dan 14 ASN menunggu instruksi pusat. Kilas Berita 3 dipersembahkan oleh Forum Radio Bojonegoro. Pendengar, berikut berita selengkapnya. Data terbaru Dinas Kesehatan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro menyebutkan dari 9 tes swab yang dikirimkan ke Balitbang Kemenkes di Jakarta, terdapat 1 orang dinyatakan positif corona, yakni berasal dari Kecamatan Balen. Juru bicara Gugus Tugas Penanggulangan Bencana Non-Alam dan Percepatan Penanganan COVID-19 di Bojonegoro, Mas Sirin, melalui siaran pers Jumat petang kemarin menyampaikan, hingga Jumat petang kemarin jumlah orang dalam pemantauan atau ODP Bojonegoro sebanyak 47 orang. Penambahan ODP baru sebanyak 2 orang, serta ODP yang telah selesai dalam pemantauan dan dinyatakan sehat secara kumulatif sebanyak 66 orang. Untuk pasien dalam pengawasan atau PDP terdapat 1 orang dari Kecamatan Gondang. Untuk itu, Mas Sirin menghimbau kepada seluruh warga yang pernah berasal dari zona merah agar melakukan isolasi secara mandiri serta melaporkan kepada aparat desa setempat. Kepada masyarakat, pihaknya juga menghimbau untuk tetap tenang dan waspada dini serta menghindari melakukan sharing informasi yang belum tentu jelas kebenarannya. Mendikbud Nadiem Anwar Makarim membuat terobosan sistem belajar baru melalui siaran televisi TVRI untuk memperluas proses belajar mengajar siswa di rumah akibat pandemi corona COVID-19. Pembelajaran melalui siaran televisi di TVRI ini rencananya akan dilangsungkan mulai Senin 13 April pukul 8 pagi. Sistem pembelajaran tersebut disambut positif Dinas Pendidikan atau Disdik Bojonegoro dan di Suprayitno. Dandi mengungkapkan pembelajaran sistem baru ini karena adanya keterbatasan untuk mengakses platform pembelajaran secara daring dengan maksimal, terlebih bagi siswa yang jauh dari jangkauan internet. Meski begitu, masih kata Dandi, untuk pemantauan pembelajaran siswa di Bojonegoro masih tetap berjalan melalui daring baik online maupun offline. Tidak hanya itu, terobosan yang dirancang oleh Mendikbud itu bertujuan agar siswa tidak jenuh dalam proses pembelajaran. Program belajar dari rumah merupakan bentuk upaya Kemendikbud membantu terselenggaranya pendidikan bagi semua kalangan di masa darurat COVID-19, khususnya yang memiliki keterbatasan pada akses internet, baik karena tantangan ekonomi maupun letak geografis. PJ Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah BPKAD Bojonegoro Lulu Afikah mengatakan pencairan gaji ke-13 maupun 14 bagi aparatur sipil negara atau ASN di Kabupaten Bojonegoro tahun 2020 ini masih dalam pembahasan pusat. Sebab negara masih dalam pandemi COVID-19. Lulu menjelaskan saat ini pihaknya juga masih menunggu instruksi dari pemerintah pusat. Sementara itu, di sisi lain Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan Presiden Joko Widodo tengah melakukan beberapa pertimbangan terkait pembayaran gaji ke-13 para ASN, termasuk tunjangan hari raya atau THR untuk aparatur sipil negara atau PNS di tengah pandemi virus corona. Pertimbangan pembayaran gaji ke-13 tersebut terkait dengan belanja pemerintah yang mengalami tekanan. Sebab pemerintah saat ini tengah fokus menggelontorkan insentif kepada dunia usaha serta bantuan sosial untuk meredam dampak virus corona. Sekian kilas berita 3 hari ini.
Saya Ambar Sulistyo, Forum Radio Bojonegoro. Selamat sore. Demikian kilas berita 3 dari Forum Radio Bojonegoro, kerjasama dengan Exxon Mobil Cepu Limited. Disiarkan setiap hari jam 3 sore di radio Prima FM, Duta FM, Istana FM, SBI FM, Bas FM, Malwapati FM, dan Prabu FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kami atas nama pemerintah Kabupaten Bojonegoro menghimbau warga untuk meningkatkan kegotong royongan, warga meningkatkan untuk hidup lebih sehat, warga meningkatkan untuk kewaspadaan. Kemudian yang kedua, warga jangan membuat kepanikan atau panik, tapi kita tetap waspada. Berikutnya, warga juga mengedepankan rasa toleransi yang tinggi, kegotong royongan yang tinggi, yaitu jangan membuat orang lain menjadi susah, misal memborong bahan pokok makanan yang berlebihan, kemudian memborong hand sanitizer, kemudian memborong alat penutup hidung atau masker. Pemkab Bojonegoro mengambil langkah-langkah preventif atau langkah-langkah pencegahan. Misal kami mensosialisasikan di seluruh instansi, baik tingkat kabupaten, kecamatan, desa, dusun, sampai RW kepada RT. Para rekan media, kami juga mohon bantuannya. Masyarakatnya juga mempunyai kesadaran yang tinggi terhadap tindakan-tindakan pencegahan atau tindakan-tindakan preventif. Menyampaikan bahwa RSUD Sosodoro merupakan salah satu rumah sakit rujukan penanganan kasus virus corona. RSUD siap apabila sewaktu-waktu ada kasus rujukan. Kami sudah siap dari segi sarana, SDM, dan logistik. Pertama kali akan kami jelaskan terkait apa itu coronavirus atau yang terkenal sebagai COVID-19. COVID-19 adalah virus baru yang menyerang saluran pernafasan bagian atas dan virus ini berasal dari Cina. Gejalanya adalah apabila Anda habis bepergian dari luar negeri yang di negara tersebut sudah positif corona atau setelah berkontak dengan orang yang positif corona dan Anda mengalami gejala demam lebih dari 38 derajat Celcius, kemudian Anda batuk pilek tidak sembuh-sembuh, kemudian gangguan pernafasan diantaranya sesak dan sakit tenggorokan, nyeri tenggorokan, kemudian sendi-sendi letih, lesu, kemudian males, lemes, maka Anda kemungkinan terserang coronavirus. Menuju Bojonegoro sehat dan aman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.